Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitra Hidayat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengunjungi salah satu situs bersejarah yang ada di Bengkalis, yaitu Rumah Kabel ya. Sebuah bangunan yang biasa disapa dengan Rumah Kabel. Rumah Kabel ini berada di tepat di SD Negeri 12 Kelapa Pati Laut, Bengkalis. Seperti apa penampakannya? Mari kita langsung saja. Boleh dilihat kamera ke arah sana. Nah, tadi itu sekolahnya kan, ini kan hari Minggu cok, jadi ya seperti kita lihat di samping aja. Tadi saya lihat di dalam sekolah. Nah, ini dia. Agak nyari cok. Waduh, pecah. Ini dia. Jadi juga ini. Oke. Ini ada sumur juga. Pas dulu. Oke, nah sekarang kita sudah sampai tepat di samping Rumah Kabel. Inilah penampakannya. Kita lihat dari kenapa dah? Luas bangunan dan ukurannya kalau sudah bisa lihat sekitar 10x10 ada tak ya? Kameramen? Ada? Cuma petak gini aja. Kalau ke dalam kondisinya bentuk bangunan Rumah Kabel ini lumayan kokoh ya dari bangunan-bangunan biasanya. Coba ini tebal cok. Nah, ini kalau kita kan cuma segini aja kan, 3 lapis batan, kokoh, batasan bisa bertahan. Kalau dari sejarahnya, Rumah Kabel ini dibangun tahun 1915, selesainya pada tahun dan dipakai itu pada tahun 1917. Nah, Rumah Kabel ini merupakan fungsi pusat telekomunikasi di Bengkalis untuk kapal-kapal pada zaman itu. Jadi untuk bertelekomunikasi alat-alatnya dikumpulkan di sini, disinilah pusatnya. Di sini di Rumah Kabel ini dulu ditanam kabel dari bagan si api-api di daerah Balai Asahan kan, Balai Asahan itu ditarik sampai Bengkalis untuk membantu komunikasi Sumatera Selatan. Pada masa itu kan masih Sumatera Selatan, belum iya Sumatera, begitulah. Nah penampakannya agak berantakan kan karena memang sudah terlalu lama tak dipakai. 1917, lebih dari 100 tahun dah ya. Tapi ini luar biasanya masih berdiri kokoh nih. Keren. Kita lihat di samping. Nah, mungkin arsitektur Belandanya masih terlihat lah ya, kalau yang dari saya perhatikan. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat juga ada sumur tua. Situ juga ada. Ini lingkaran. Kalau misalnya kita lihat di sini ada pembatas yang lebih besar. Ini pembatas. Sebelumnya saya juga sudah mengunjungi sumur tua di daerah Bengkalis juga, di Rimbas 1 sama Rimbas 2. Di Rimbas 1 itu ada sumur seperti ini juga. Itu lebarnya lumayan. Berarti saya belum ketemu referensinya. Kemungkinan besar sumur ini dulunya ukurannya masih besar, tapi diperkecil lagi seginilah lebarnya, jadi kecil. Harusnya ini besar nih, soalnya saya yakin juga sih pasti sebesar yang di Rimba 1. Kalau di Rimba 1 itu masih digunakan sampai hari ini sama masyarakat. Nanti kita tampilkan video dari sumur di Rimba 1. Oke. Inilah sumur peninggalan kolonial Belanda. Dengan Depra. Hah? Iya. Ing poken untuk sejarah.
Video. Oke, beginilah kondisi dari rumah kabel di Bengkalis. Nah, ini di samping-sampingnya itu batunya juga sudah hancur, tapi masih berdiri kokoh. Sekarang di tahun hampir masuk 2024. Ini kita lihat ada retak-retakan. Kalau bisa diperhatikan ini pondasinya kokoh, Cok. Ini besinya itu lihat. Waduh. Keren. Itu menggunakan batako juga. Ya, seperti bangunan-bangunan pada umumnya lah, ya. Ini penampakannya dari. Nah, inilah posisinya emang di belakang, tepat di belakang sekolah betul, di SDN 12. Ini harus dijaga sih kalau menurut saya. Sini juga terlihat pondasi bangunan, cuman saya tidak tahu ini untuk apa tuh bangunannya hancur, atau entah mungkin ada situs lainnya. Mungkin ini lumayan besar juga nih kalau lihat bangunannya. Apakah ini pusat menaranya kan? Nah, kalau dari bentuknya seperti memetak gitu dia ya, memetak seperti tower. Apakah ini dahulunya tower untuk menghubungkan? Saya juga harus cari referensi lainnya. Tapi beginilah kondisi rumah kabel Bengkalis. Nah, jadi begitulah sedikit cerita dan sejarah dari rumah kabel Bengkalis. Semoga kedepannya kita semua sebagai masyarakat sama-sama menjaga cerita dan sejarah yang ada ini, karena ini merupakan suatu situs yang sangat berharga ya, bisa menjadi cerita-cerita untuk generasi-generasi selanjutnya. Oke, sekian dari saya, mungkin cukup. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.